Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya, masih tentang video online bagaimana membangun great presentation skills ya. Great presentation skills, high impact presentation skills. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah menguraikan tips-tips supaya Anda tidak gugup ya ketika presentasi di depan banyak orang ya. Bagaimana Anda pede, percaya diri, optimis, dan bisa wow ya. Jadi bayangkan bahwa Anda memang wow. Self-talk, positive self-talk. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana ketika kita menemui kesulitan atau menemui mengatasi situasi-situasi yang sulit ketika kita presentasi. Ya, ketika kita presentasi itu seringkali kita menemui beberapa hal yang di luar dugaan ya, atau peserta yang ngeyel, peserta yang sok tahu, atau mungkin kita tidak tahu jawabannya dari pertanyaan peserta. Nah, mari coba kita bahas ya, satu demi satu Mas ya. Di dalam slide di depan Anda ini, saya mencoba menguraikan beberapa permasalahan ya, situasi yang sulit ya. Jadi yang pertama di depan Anda ini ya, misalnya know it alls. Jadi ada kadang-kadang kita presentasi, kemudian kita menemui peserta yang merasa lebih ahli dari Anda. Ya, lebih pakar, sok tahu gitu ya. Kadang-kadang seperti itu Mas ya, saya sering menemui peserta yang seperti itu ya. Nah, solusinya ya jangan melawannya, libatkan orang tersebut dalam presentasi Anda. Ya, kalau melawannya malah kita bisa berdebat, kusir. Mereka mungkin memiliki beberapa informasi yang baik untuk ikut berkontribusi ya. Biarkan mereka berpartisipasi dan membagi pemikiran mereka. Ya, jadi hal ini tidak hanya akan memperlihatkan rasa percaya diri Anda, tapi juga membantu semua peserta untuk mendapatkan lebih banyak dari presentasi Anda. Ya, jadi kadang-kadang kita menemui peserta yang sok tahu Mas ya, yang merasa lebih ahli dibanding Anda lebih tahu. Itu memang ya respon kita jangan melawannya. Kalau bisa mungkin berikan ruang bagi si orang ini dengan waktu yang pas ya, proporsional untuk menyampaikan aspirasinya. Kadang-kadang orang yang sok tahu itu memang hanya butuh didengarkan ya, hanya butuh panggung untuk menyuarakan pendapatnya. Kalau pendapatnya berharga ya berilah kesempatan pada dia. Biasanya setelah itu dia menjadi lebih respect pada kita. Ya. Jadi bukan kita melawannya, tapi memberikan ruang ya, yang proporsional bagi orang-orang seperti ini untuk menyampaikan opininya. Ya. Nah, yang kedua ini Mas ya, permasalahan yang kedua di slide berikutnya, peserta tidak siap sehingga mereka tidak menyiapkan diri untuk presentasi sesuai dengan yang Anda minta. Ya, solusinya fleksibel. Lakukan sesuatu di luar agenda Anda untuk memberikan waktu kepada kelompok atau peserta dan menyesuaikan diri dengan cepat. Tetap pikirkan tujuan secara keseluruhan presentasi Anda. Jangan memaksakan agenda Anda, modifikasilah untuk mencapai tujuan Anda. Ya, ini sering terjadi Mas ya, pesertanya terlambat datang gitu ya, terlambat kadang-kadang sampai 15 menit, bahkan kadang-kadang sampai 30 menit ya. Pesertanya datang terlambat, sementara waktunya sudah berjalan, atau pesertanya tidak siap. Kita sudah ngirim email materi ke mereka, tapi tiba-tiba mereka merasa tidak menerima, atau mungkin sibuk dan tidak melihat materi itu. Ya kita fleksibel Mas. Ya fleksibel. Kita bisa coba atur supaya mereka materinya bisa kita pelajari lagi ya. Kita review lagi sebentar sebelum masuk ke inti materi. Ya. Untuk menghindari peserta yang terlambat ya mungkin kita bisa bikin peraturan Mas ya. Bagi yang terlambat harus membawa snack gitu ya. Nanti siang atau besok kalau terlambat lagi harus membawa snack, misalnya durian gitu ya, pancake durian, baunya jadi durian di ruangannya. Jadi biasanya kalau saya sih memang fleksibel ya, saya kasih kelonggaran mungkin 10 menit ya, tergantung kliennya. Kalau kliennya itu perusahaan-perusahaan yang abal-abal biasanya telatnya panjang Mas ya, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang disiplin on time biasanya. Kemudian yang ketiga nih Mas ya, permasalahan berikutnya, setelah istirahat makan siang, waktu paling sulit untuk membuat peserta terjaga dari dan tidak ngantuk. Ya ini sering ini Mas ya, setelah makan siang itu biasanya kita ngantuk dan banyak peserta lemes. Solusinya, jika Anda benar-benar ingin mendapatkan setiap orang bersemangat kembali, berikan sejumlah icebreaker atau energizer. Ya. Jika memungkinkan, aturlah agar latihan kasus diskusi kelompok dilakukan tepat setelah makan siang. Itu yang sering saya lakukan Mas ya. Kalau saya ngisi training, presentasi di training, setelah makan siang itu selalu saya kasih energizer, ya, icebreaker games gitu ya, supaya mereka menjadi lebih tertarik.
Dan biasanya setelah games langsung saya kasih diskusi kelompok. Kenapa? Karena pengalaman menunjukkan kalau mereka diskusi kelompok, ada games itu mereka menjadi tidak ngantuk. Ya. Tapi kalau Anda pas setelah istirahat makan siang jam 1, jam setengah 2 Anda mulai, kemudian dengan teori-teori lagi, ya mereka ngantuk. Jadi upayakan supaya jam setengah 2 itu Anda punya games atau studi kasus, atau diskusi kelompok, atau presentasi kelompok gitu ya. Yang masalah berikutnya ini Mas ya, jadi pembicaraan non-stop, peserta yang selalu ngobrol ketika Anda presentasi, nah, itu repot tuh. Ya. Solusinya gunakan beberapa saat untuk berbagi dan memberikan poin-poin perhatian mengenai apa yang baru saja Anda sampaikan. Hal ini biasanya membuat pembicara tersebut menjadi lebih terlibat, ya, dan ingin tetap berpartisipasi dengan Anda dibanding melanjutkan obrolannya. Ya. Jadi kalau ada pembaca yang ngobrol itu biasanya, kalau saya sendiri selain saya kasih solusi seperti ini ya, saya kasih pertanyaan malah ya, saya mengajukan pertanyaan ya. Bapak ibu-ibu yang belakang yang masih mengobrol itu ya, saya mungkin akan bertanya pada Anda ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan seperti itu mereka kemudian menjadi atensinya berubah ke arah kita ya. Atau saya kasih jok, orang-orang yang ngobrol itu saya kasih sasaran jok ya, sasaran guyon gitu ya. Sehingga orangnya menjadi tertarik kembali dengan apa yang kita sampaikan. Atau yang seperti tadi, yang di sini ya. Jadi kita memberikan poin-poin perhatian ya. Kita coba rekap kembali, kita tegaskan lagi. Ini loh poin-poin penting dari presentasi kita. Supaya para peserta semua tolong diperhatikan ini poin-poin yang sudah kita pelajari selama ini. Direkap gitu ya. Untuk mengembalikan atensi dari para peserta. Nah yang berikutnya ini Mas ya, merencanakan pertanyaan ya. Antisipasi pertanyaan yang mungkin timbul, dengarkan apa yang akan ditanyakan penanya dengan baik, ungkapkan lagi pertanyaannya, jawablah dengan jelas dan singkat, lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ya ini memang pertanyaan audiens itu kadang-kadang di luar dugaan. Ya ini juga memang tergantung keahlian Anda ya, penguasaan materi Anda. Kalau Anda juga menguasai materinya, biasanya bisa menjawab dengan pas, dengan lugas, dengan tuntas. Tapi kalau pertanyaannya teknis, melibatkan data-data yang kebetulan Anda tidak tahu persis angka-angkanya, ya menurut saya jawab dengan jujur Pak ya, Mbak-mbak ya, Mas-mas ya. Anda bisa bilang mengatakan seperti misalnya, mohon maaf, untuk data-data realnya kebetulan saya tidak memilikinya saat ini ya. Tapi saya berjanji saya akan update dengan Anda kalau saya sudah dapat datanya. Ya, jadi seperti itu. Atau mungkin Anda kemudian melempar pertanyaan yang sulit tadi ke audiens gitu ya. Anda pura-pura bilang ini pertanyaan yang sangat menarik, padahal Anda tidak bisa menjawabnya ya. Ya, ada teman-teman di dalam ruangan ini yang bisa membantu pertanyaan dia, ya, membantu menjawab pertanyaan dia gitu ya. Jadi Anda melempar pertanyaan yang sulit itu kepada audiens ya, untuk membantu memberikan jawaban. Biasanya itu memberikan inspirasi bagi Anda untuk memberikan jawaban-jawaban. Ya. Tapi yang kadang-kadang disaster memang pernah saya terus terang mengalami seperti ini Mas ya. Jadi ada audiens nanya, kemudian jawaban saya tidak begitu memuaskan. Dia nanya terus, tidak puas ya. Dan jawaban saya sebenarnya sudah cukup solid ya, tapi menurut dia tidak memuaskan. Mungkin karena memang saya tidak memberikan backup yang lengkap ya. Akhirnya respect dia terhadap saya sebagai seorang presenter itu menjadi turun. Ya. Itu bahaya Mas ya. Jadi kita menjawab tidak dengan pas, tidak dengan bagus, sehingga pesertanya kecewa dengan jawaban-jawaban kita. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Ya nggak apa-apa, ya. Kadang-kadang shit happen gitu ya. Kita harus belajar dari proses itu. Makanya untuk menjadi presenter yang baik terus belajar Mas ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, contohnya seperti ini Mas ya, Anda belajar dengan video online dari saya, itu menarik, bagus. Nah yang halaman terakhir ini ya, menghadapi kekacauan. Ya di slide berikutnya ya, Anda temukan bahwa waktu Anda telah habis. Ya, sampaikan presentasi Anda hanya pada poin-poin penting saja ya. Atau kerusakan peralatan slide, Anda mengetahuinya dan katakan pertujuan harus tetap jalan. The show must go on. Minta maaf kepada audiens dan kemudian gunakan peralatan pendukung lainnya yang tersedia, seperti flip chart atau whiteboard. Jadi ini dua masalah yang sering muncul ya, waktunya sudah habis. Saya terus terang kalau presentasi itu selalu waktunya itu mesti lebih cepat Mas dibanding jadwal.
Saya memang tahu bahwa kalau misalnya jadwal Anda harus selesai jam 12, tapi Anda masih terus terocos ya sampai jam setengah 1, itu secara psikologis sebenarnya audiens Anda sudah bosen, sudah ingin istirahat, sudah lapar. Jadi sebenarnya ketika Anda berbicara meneruskan di luar waktu yang sudah ditentukan itu tidak begitu efektif. Itulah ketika saya presentasi, misalnya jam istirahatnya jam 12, saya jam 12 kurang 10 sudah selesai biasanya. Ya, saya selalu mengusahakan jam 12, sebelum jam 12 sudah selesai. Karena psikologis mereka juga sudah menantikan jam 12 itu. Makanya saya berharap bahwa Anda kalau presentasi itu jangan bertele-tele. Jadwalnya sampai jam 10, Anda presentasi sampai jam setengah 11. Itu menurut saya kurang efektif. Ya. Sebaiknya Anda, makanya presentasi juga jangan to the point Mas ya, jangan bertele-tele. Ya. Yang penting-penting saja. Kalaupun ngasih story-nya yang relevan. Jangan story yang tidak relevan. Gitu. Yang penting-penting saja. Supaya waktunya pas. Yang kedua, itu tadi ya, slide-nya rusak, slide proyektornya, ya the show must go on. Saya pernah mengalami seperti itu ya. Saya bilang, mohon maaf ini peralatan IT-nya ada trouble, tetap kita lanjutkan, dan saya pakai flip chart. Karena flip chart itu juga tetap efektif ya. Kalau kita bisa menggunakannya. Jadi seperti itu Mas ya, beberapa hal tips untuk mengatasi kekacauan. Ya. Jadi itulah Mas ya, beberapa materi kita yang lengkap mengenai presentation skills ya. Jadi dalam serangkaian video-video ini kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat konten yang menarik ya. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar itu dan sudah ada tugas. Saya minta kepada Anda untuk menyusun konten outline presentasi Anda. Setelah itu kita juga bicara mengenai bagaimana mendesain ya, presentasi Anda dengan wow, dengan bahasa visual yang menarik, yang wonderful. Dan saya sudah ngasih tugas kepada Anda juga untuk mendesain presentasi Anda dengan wonderful. Dan yang terakhir, tema terakhir kita bicara bagaimana delivery, ya, bagaimana suara kita, bagaimana gerak tubuh kita, bagaimana bahasa kita, dan bagaimana mengatasi rasa gugup ketika Anda mau presentasi. Saya juga sudah ngasih PR kepada Anda untuk melakukan latihan presentasi di depan tim Anda. Jadi itulah Mas ya, 3 elemen kunci untuk membuat presentasi yang cetar membahana. Konten oke, desain wow, delivery-nya magnus. Mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan Anda bisa menjadi seorang presenter yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam video dengan topik lainnya. Salam sukses, penuh keberkahan.